Dipermalukan dengan hina saat reuni. Sekarang aku bungkam mulut mereka semua, kubuat mereka semua memohon kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Fajar duduk di pinggir ranjang kecilnya, di dalam kamar yang dindingnya dipenuhi buku-buku tua dan map dokumen yang bertumpuk acak. Sinar senja menerobos jendela, menyinari layar ponselnya yang baru saja bergetar. Ia menatap pesan yang masuk cukup lama, seakan-akan nama-nama di grup alumni itu bisa keluar dari layar dan menyindirnya seperti masa lalu yang belum selesai. Reuni jurusan ilmu komunikasi, disusun rapi dengan desain formal dan logo universitas di atasnya, diadakan di hotel mewah. Tema acaranya terdengar manis, merajut kembali kenangan dan merayakan perjalanan. Ia menarik napas dalam, telunjuknya sempat menyentuh pilihan, tidak hadir. Namun ragu-ragu menariknya kembali. Kamar itu sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan, menghitung waktu. Fajar melirik ke cermin. Wajah itu tidak banyak berubah sejak masa kuliah. Tenang, cenderung biasa saja. Namun sorot matanya menyimpan ribuan kenangan yang tak pernah ia bagikan. Dulu, di kampus, ia sering duduk sendiri di pojok kantin. Bukan karena enggan bersosialisasi, melainkan karena setiap kali ia berusaha ikut bercanda, kata-kata mereka berubah jadi ejekan terselubung. Fajar nongol juga. Udah bosan ngurung diri di ruang editing? Hahaha, editor andalan ikut makan siang. Nih. Kalimat-kalimat ringan itu terdengar seolah gurauan, tapi menyisakan luka yang dalam dan diam-diam menetap. Sore itu, Fajar menutup ponselnya lalu berjalan ke dapur, menuang segelas air. Ingatannya terus bergulir ke belakang. Saat ia pura-pura sibuk mengetik di laptop demi terlihat sibuk, bukan karena ada yang perlu ditulis. Ia juga masih ingat, tak satu pun teman seangkatan menyapanya saat wisuda, kecuali dosen pembimbing yang sekadar basa-basi. Tapi hari ini, entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit. Bukan ambisi, bukan juga dendam. Lebih seperti hasrat untuk hadir, untuk berdiri di ruangan yang sama, bukan demi pengakuan, tapi agar suara-suara getir di benaknya bisa diam untuk sekali saja. Tangannya gemetar saat membuka lemari. Ia menarik sehelai kemeja biru tua yang sudah lama tidak tersentuh. Dirabanya perlahan, lalu dipeluknya ke dada. Dalam kesunyian, ia bergumam lirih. Masihkah aku layak ada di antara mereka? Tak ada jawaban. Tapi angin sore masuk dari jendela yang terbuka sebagian, menggerakkan tirai dengan pelan, seolah menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Pergilah. Waktumu sudah tiba. Dan ketika hari itu datang, Fajar pun melangkah keluar rumah, tanpa menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik balik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lagu instrumental mengalun pelan dari pojok ballroom yang terang benderang oleh gemerlap lampu kristal. Udara di ruangan itu harum, campuran wangi parfum kelas atas, kopi panas, dan sentuhan aroma wine merah yang tertuang elegan di gelas-gelas kaca. Meja-meja bundar berlapis linen putih tertata rapi, dihiasi lilin dan bunga segar, tempat para alumni duduk sambil tertawa, bernostalgia, dan memamerkan pencapaian mereka. Beberapa datang bersama pasangan, bahkan ada yang membawa anak-anak yang berlarian ceria di sekitar area panggung. Namun di tengah gegap gempita itu, seorang pria berdiri agak terpisah, tenang, seakan jadi penonton dalam cerita orang lain. Fajar. Kemeja biru tua yang ia kenakan jatuh rapi di tubuhnya, sederhana namun bersih. Tak ada label mahal atau detail mencolok. Sepatunya pun datar dan nyaman, jelas bukan untuk pamer, melainkan demi rasa aman. Fajar berdiri tegap, tapi tangannya sesekali menggenggam tali tas selempang kecil di bahunya. Tatapannya mengelilingi ruangan, berusaha mengenali wajah-wajah yang dulu berseliweran di kampus. Beberapa orang sempat menatapnya sekilas. Dahi mereka mengernyit seolah otak mereka bekerja keras mengingat siapa dia. Sebagian membalas dengan senyum kaku dan anggukan sopan sebelum kembali hanyut dalam obrolan yang lebih seru dan familiar. Tak jauh dari sana, dua pria mengenakan jas elegan sedang berbicara sambil tertawa kecil. Salah satunya adalah Reza,
mantan ketua himpunan yang dulu selalu jadi pusat perhatian. Ia membungkuk sedikit ke arah temannya dan berbisik sambil melirik Fajar dengan tatapan separuh heran, separuh mengejek. "Itu Fajar, ya? Masih kelihatan juga di acara kayak gini," katanya setengah tertawa. Temannya ikut cekikikan. "Katanya sih, masih jadi kontributor lepas, gitu-gitu aja." Reza mendengus pelan. "Dia kesini naik apa? Ya? Masih sanggup beli bensin? Atau nebeng sama siapa?" Tawa mereka terdengar ringan, namun tajam seperti sembilu yang menusuk perlahan. Ucapan itu memang tidak ditujukan langsung, tapi cukup nyaring untuk didengar siapapun yang tak larut dalam gemerlap musik atau percakapan penuh tepuk bahu. Fajar mendengarnya. Ia mendengar setiap kata. Tapi alih-alih bereaksi, hanya senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum untuk menahan riak perih yang mulai naik dari perut ke dada. Ia meneguk air putih dari gelas yang sejak tadi ia genggam, berharap sensasi dinginnya bisa meredam panas di wajah. Tapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan, seperti berada di tengah keramaian yang tak menyisakan tempat untuknya. Perlahan, ia melangkah meninggalkan ruangan utama. Kakinya membawanya ke balkon kecil yang sepi, jauh dari hingar-bingar pesta. Udara malam membelai wajahnya, dan dari balik pintu kaca, ia bisa melihat semuanya. Pakaian mahal, senyum penuh kemenangan, pembicaraan tentang jabatan, kendaraan mewah, dan liburan eksklusif. Ia memejamkan mata sejenak, rahangnya mengeras, dan bibir bawahnya tergigit pelan. "Mengapa aku masih ingin merasa diterima?" tanyanya dalam hati, lirih dan getir. Namun sebelum sempat ia menjawab sendiri pertanyaan itu, langkah kaki terdengar mendekat dari arah belakang. Pelan, ringan, dan entah mengapa terasa familiar. Fajar mendorong pintu kamar mandi pria dengan gerakan terburu-buru, langkahnya tergesa hingga hampir terpeleset di lantai marmer yang mengilap. Deretan wastafel modern berjejer rapi menyambutnya, disertai cermin besar yang memantulkan tubuhnya dari kepala hingga kaki. Ia berhenti di depan salah satunya, menatap pantulan dirinya sendiri sambil menarik napas panjang, dadanya naik turun tak teratur. Sayup-sayup, denting musik dan riuh tawa dari ballroom masih menyusup masuk melewati celah pintu. Tapi di ruangan ini, ia sendirian. Hanya ada dirinya dan rasa asing yang menyesaki dada. Tangannya terulur memutar keran. Air mengalir deras, membasahi telapak tangannya yang dingin. Ia membasuh wajahnya dengan cepat, bukan untuk menyembunyikan air mata, karena tidak ada air mata, melainkan untuk meredakan panas di pelipis dan jantungnya yang berdegup terlalu keras. Ia menunduk sejenak, seolah ingin menarik kembali seluruh kekuatan yang terserak. "Apa sebenarnya yang kucari di sini?" gumamnya lirih, nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Kata-kata itu bergema samar di ruang kosong, tak mendapat jawaban. Fajar menatap wajahnya di cermin. Mata itu tetap tajam, tapi penuh diam. Tak ada isakan, hanya sunyi yang berat. Ia membenci sensasi ini, perasaan yang mirip dengan masa kuliah dulu. Saat ia berdiri di tengah keramaian, tapi tetap merasa seperti bayangan yang tak terlihat. Ia mencoba menarik sudut bibirnya, seperti meniru ekspresi tenang yang sering ia latih di depan kamera. Namun yang terlihat hanyalah senyum kosong, palsu dan hambar. "Dulu aku percaya, kalau kerja keras pasti ada tempat untukku," bisiknya nyaris tanpa suara. Kenangan perlahan muncul satu persatu. Malam-malam sunyi mengedit video di ruang media saat teman-temannya hangout, pagi-pagi buta mengirim proposal liputan ke dosen pembimbing yang bahkan salah menyebut namanya, dan kelulusan yang sunyi karena tak ada yang menawarkannya foto bersama. Rahangnya mengeras, tangan kirinya menekan permukaan wastafel, seperti ingin menghentikan gemetar halus yang tak mau pergi. Namun di balik segala kepahitan itu, ada bara kecil yang menyala. Bukan amarah, bukan pula rasa ingin membalas. Hanya tekad tenang, yang terbentuk dari tahun-tahun panjang berjuang sendirian. Ia tahu, ia bukan bintang, bukan nama besar di layar, tapi langkahnya konsisten. Ia membangun jalan sendiri, melalui komunitas kecil yang ia rintis, proyek-proyek dokumenter sosial yang tak viral tapi bermakna. Itulah miliknya. Yang nyata. Pintu terbuka. Suara sepatu kulit mengetuk lantai ubin. Seorang pria masuk. Ia sempat menatap Fajar beberapa detik, seperti ingin memastikan sesuatu, namun akhirnya hanya berkata sopan, "Maaf, saya ganggu." Fajar menggeleng cepat. "Enggak, silakan,
Jawabnya singkat sambil membenahi rambutnya dan merapikan kerah baju, seolah baru saja selesai mencuci tangan. Pria itu masuk ke bilik, pintunya menutup pelan. Fajar kembali menatap dirinya di cermin, menghela napas dalam lalu menghembuskannya perlahan. Kali ini tatapannya berubah, lebih terfokus, lebih tenang. Aku kesini bukan buat diingat orang, ujarnya dalam hati, mantap. Aku kesini buat orang yang dulu pernah bertanya, apa dia cukup berarti. Dan saat ia melangkah keluar dari kamar mandi, langkahnya lebih tegak. Tak ada yang berubah secara kasat mata. Tapi di dalam dirinya, sebuah keputusan telah diambil, dan malam itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Langit kota tampak suram, diselimuti awan kelabu saat gerimis tipis membasahi atap rumah kontrakan Fajar. Di ruang tamu yang sempit, dipenuhi tumpukan buku teori media dan jurnalisme, beberapa whiteboard kecil bersandar miring, penuh coretan ide dan alur strategi komunikasi. Meja makan sejak lama berubah fungsi menjadi pusat kerja. Di sanalah laptop tuanya terus berdengung, dikelilingi kabel kusut dan dokumen proposal yang menjulang nyaris rubuh. Di ruangan itulah Fajar menghabiskan hari-harinya, sendiri, tapi tak pernah merasa sepi. Ia masih mengajar, memang, sebagai dosen tidak tetap di sebuah kampus kecil. Gajinya sering telat, kadang nyaris habis hanya untuk ongkos. Tapi saat berdiri di depan kelas, ia bukan sekadar pengajar, ia menjadi suara yang membakar semangat. Di matanya, tak lagi ada ragu, hanya keyakinan. Ia percaya bahwa komunikasi bisa mengubah pola pikir, membangun jembatan antara kebijakan dan masyarakat, antara teknologi dan kesadaran. Kalau kampanye sosial dirancang dengan pendekatan berbasis budaya lokal, pesan yang disampaikan bisa benar-benar menyentuh dan bertahan lama, ucapnya suatu hari kepada mahasiswanya. Bukan cuma viral di medsos, tapi mengubah cara orang bertindak. Salah satu mahasiswa bertanya dengan polos, "Pak, kenapa Bapak nggak gabung ke agensi besar aja? Gajinya pasti lebih tinggi, proyeknya juga elit." Fajar hanya tersenyum kecil. Karena aku nggak mau hanya jadi penyampai pesan. Aku ingin jadi orang yang menciptakan narasinya. Dari ruang kerja sempit itulah, ia mulai menumbuhkan benih mimpinya. Ia mendirikan pusat riset komunikasi alternatif, bermodalkan simpanan pribadi dan sedikit dukungan dari dosen tua yang menghargai idealismenya. Ia bekerja siang dan malam, menulis proposal pengabdian, merancang pelatihan komunikasi untuk komunitas desa, hingga menyusun strategi pemberdayaan media warga. Kadang, ia jatuh sakit karena kelelahan, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tahu apa yang ia perjuangkan. Suatu malam, ia menerima surel. Judulnya singkat, "Proposal Anda disetujui, bantuan dana komunikasi inklusif." Matanya membelalak. Tangannya gemetar saat membaca detailnya. Sebuah yayasan internasional menyetujui pendanaan riset dan aksi lapangannya. Jumlahnya cukup besar, cukup untuk membentuk tim riset, menyewa ruang kerja, dan mengadakan pelatihan literasi media untuk masyarakat marginal. Ia menutup laptopnya perlahan, menyandarkan kepala ke meja, dan tersenyum. Bukan karena euforia, tapi karena harapan akhirnya bertemu pijakan nyata. 5 tahun berlalu seperti cuaca yang silih berganti. Ruangan yang dulunya hanya muat satu kursi dan kipas angin sekarang sudah menjelma kantor kecil non-aktif, dihuni puluhan anak muda yang percaya pada kekuatan pesan. Nama Fajar perlahan menanjak, bukan karena sensasi, tapi karena kerja nyata yang konsisten. Kini, ia duduk di forum-forum nasional, menjadi narasumber di kementerian, menjelaskan program penguatan komunikasi publik berbasis komunitas. Di hadapannya duduk para pejabat dan pemimpin lembaga besar. "Mas Fajar," ujar seorang direktur media ternama sambil melirik materi presentasinya, "strategi ini, out of the box sekali." Fajar mengangguk. "Tenang. Kami hanya mencoba membawa komunikasi kembali ke akarnya, manusia dan hubungan. Bukan sekadar iklan, bukan sekadar kampanye musiman." Namun di balik semua keberhasilan itu, ada suara kecil yang tak pernah benar-benar padam di benaknya. Apakah mereka yang dulu mengejekku sadar bahwa aku tetap berjalan, bahkan saat tak ada yang melihat? Dan pertanyaan itu, perlahan, sedang menuju jawabannya. Langit senja tampak bersinar oranye tembaga ketika matahari mulai menghilang di balik siluet gedung-gedung tinggi yang mengelilingi kantor pusat inisiatif komunikasi publik. Di ruang kerjanya yang berdinding kaca,
Fajar duduk sendirian, dikelilingi coretan konsep kampanye edukatif dan cetak biru pengembangan media komunitas. Hanya spot kecil tanaman lidah mertua di pojok meja yang menambah nuansa hangat di tengah atmosfer kerja yang didominasi perangkat digital, dokumen strategi, dan peta jaringan komunikasi. Ia baru saja menutup sesi rapat evaluasi triwulanan ketika ketukan pelan terdengar di pintu. "Mas Fajar, ada beberapa lamaran yang harus Bapak tinjau langsung," ujar Rani, staf HR yang belum lama bergabung, sembari menyerahkan map coklat tebal. Fajar mengangguk dan menerimanya. "Terima kasih, nanti saya lihat." Begitu pintu tertutup kembali, ia membuka map tersebut perlahan. Satu persatu CV dibaca, ia menilai latar belakang, pengalaman proyek, dan ketajaman portofolio yang masuk. Namun, perhatiannya terhenti saat melihat nama tertentu. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Rio Aditya Pratama, Farah Lestari, Danu Prabowo. Tangannya tak bergerak. Ia menatap lekat deretan nama itu, seolah tak percaya. Mereka bukan sekadar pelamar kerja, mereka adalah bagian dari lembar lama dalam hidupnya. Sosok-sosok yang dulu menyudutkannya dalam obrolan sinis saat reuni alumni, yang menganggapnya tak lebih dari dosen kontrak tanpa arah. Kini, mereka justru melamar posisi di lembaga yang ia bangun dari titik nol. Analis komunikasi, fasilitator riset partisipatif, staf monitoring evaluasi. Surat dari Rio dibacanya perlahan. Bahasa formal, tata letak rapi, tapi ada nada kegelisahan di balik kalimatnya. "Dengan pengalaman saya sebagai manajer proyek komunikasi di PT Solusi Media selama 7 tahun, saya percaya dapat berkontribusi di lembaga ini. Saya siap belajar kembali dan bekerja sepenuh hati." Fajar diam sejenak. Ia tahu perusahaan itu. Ia pernah membaca berita tentang PHK besar-besaran akibat krisis ekonomi global yang menghantam industri media dan komunikasi korporat. Tapi ia tak menyangka, dampaknya akan hadir dalam bentuk surat lamaran, ditulis oleh seseorang yang dulu mengejeknya di balik segelas anggur dan tawa remeh. Ia menyandar ke kursinya, memandangi langit yang mulai berubah kelabu. Perasaan dalam dirinya berlapis. Sedikit getir, sedikit lega, dan banyak sekali keheningan. Ia bisa saja mencibir. Ia bahkan bisa menolak tanpa alasan. Tapi yang muncul justru rasa hening yang dalam, semacam pembenaran bahwa jalan panjangnya tidak sia-sia. Ia menepuk lembut tumpukan berkas di pangkuannya, lalu berbisik dengan nada hampir tak terdengar. "Lucu, ya. Hidup kadang bukan soal balas dendam, tapi soal siapa yang tetap berdiri saat yang lain terjatuh." Ia membuka kembali map itu, menelaah isi surat lamaran, bukan dengan mata yang menyimpan luka, tapi dengan pikiran yang jernih. Di benaknya, muncul satu pertanyaan yang sulit dielakkan, apakah ia akan memberikan kesempatan, atau memberikan pelajaran yang tak tertulis dalam penolakan? Pekan itu, kantor terasa lebih tenang dari biasanya. Namun di balik kaca-kaca bening yang memisahkan ruangan, keputusan-keputusan besar tengah bergerak dalam diam. Fajar duduk di depan meja kerjanya yang rapi, menatap daftar pegawai baru yang resmi bergabung dengan lembaga komunikasi strategis yang dipimpinnya. Nama Rio tertera jelas di situ. Ia lolos seleksi dengan skor kompeten, dan pengalaman kerjanya di lapangan menunjukkan nilai yang tak bisa diabaikan. Sebagai pimpinan, Fajar sadar betul, ia tak boleh terperangkap dalam emosi lama. Ia harus bersikap netral dan profesional. Beberapa hari sebelumnya, Rio datang ke kantornya untuk menandatangani kontrak kerja. Wajah yang dulu identik dengan kepercayaan diri berlebihan kini terlihat jauh lebih tenang. Rambutnya agak berantakan, dasinya tergantung longgar, dan matanya sedikit sayu. "Terima kasih banyak atas kesempatan ini, Mas Fajar. Saya jujur nggak menyangka bisa diterima," ucap Rio dengan suara yang tak lagi tinggi. Fajar hanya menangguk. "Kita memilih berdasarkan kebutuhan tim dan kompetensi. Saya harap Mas Rio bisa cepat menyesuaikan dengan ritme kerja di sini. Tak ada basa-basi, tak ada nostalgia. Ini bukan tempat untuk mengenang masa lalu," pikir Fajar. Tapi dalam hati, ada jeda kecil sebelum kalimat itu keluar. Situasi berubah cepat. Beberapa hari kemudian, rapat mendadak dengan jajaran donor dan pemangku kepentingan membawa kabar yang tak diharapkan. Pemerintah memutuskan mengalihkan anggaran besar-besaran ke sektor kesehatan, akibat merebaknya penyakit menular di sejumlah provinsi. Imbasnya,
Program-program advokasi media dan pelatihan komunikasi berbasis masyarakat harus ditunda. Dan itu berarti pemotongan anggaran operasional. Mas Fajar, kita harus merampingkan setidaknya 15% staf, ujar Anindya, kepala bagian keuangan, dengan nada khawatir. Fajar menatap layar monitornya tanpa berkedip. Rahangnya mengeras. Yang baru bergabung? Tanyanya perlahan. Anindya mengangguk. Itu opsi paling realistis. Kalau tidak, seluruh program bisa lumpuh. Sore harinya, setelah kantor mulai sepi, Fajar mengunci pintu ruangannya. Di layar, daftar nama yang harus dilepas sudah tersusun. Di antara nama-nama itu, ada 2 dari kelompok rekrutan terakhir. Salah satunya, Rio. Ia menatap nama itu lama sekali. Bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena takdir seolah menempatkannya dalam sebuah ironi. Orang yang pernah meremehkannya, kini harus ia putuskan nasibnya. Perasaannya berkecamuk. Di satu sisi, ia tahu keputusan ini murni teknis dan organisasi. Namun di sisi lain, sebagai manusia, bayangan masa lalu sulit diabaikan. Ia teringat ejekan Rio saat reuni bertahun lalu, tatapan sinis yang dulu membuatnya nyaris menyerah. Fajar mulai mengetik surat pemberitahuan itu perlahan. Ia memilih kata-kata yang lugas, tapi tetap menjaga martabat. Keputusan ini berdasarkan kondisi terkini lembaga dan tidak berhubungan dengan performa individu, tulisnya. Begitu tombol "kirim" ditekan, Fajar memejamkan mata sejenak. Ia tak merasa bersalah, tapi juga tidak merasa puas. Ia tahu betul, tidak semua luka harus dibalas dengan serangan. Kadang, diam adalah pilihan paling kuat, dan keputusan adalah bentuk paling akhir dari integritas. Yang belum ia tahu, esok paginya, Rio akan berdiri di depan pintu ruangannya, dengan ekspresi yang tak pernah Fajar bayangkan sebelumnya. Siang itu, ruang rapat utama lembaga sunyi seperti perpustakaan menjelang ujian. Fajar berdiri di depan layar proyektor, mengenakan jas biru gelap yang biasa ia gunakan di pertemuan-pertemuan penting. Di tangannya tergenggam remote presentasi, sementara tangannya yang lain tetap tersembunyi di balik tubuh, menahan gelisah yang tak bisa ia tunjukkan. Di balik tatapan tenangnya, pikirannya berputar tak karuan. Ini bukan sekadar penyampaian hasil kerja atau strategi masa depan, ini tentang nasib, tentang keberlangsungan beberapa individu yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan lembaga komunikasi strategis yang ia pimpin. Dan kali ini, tidak semua akan lanjut dalam perjalanan itu. Biasanya ruangan ini dipenuhi gelak tawa dan celoteh ringan para staf. Namun hari itu, hanya napas tertahan dan kecemasan yang menyelimuti udara. Beberapa wajah terlihat menegang, sebagian saling melirik diam-diam. Fajar bisa merasakan beratnya suasana, tapi ia tetap menjaga wibawa. Ia tahu, yang akan ia sampaikan adalah beban yang tak ringan bagi siapapun. Saya ingin mengawali dengan rasa hormat dan apresiasi yang tulus atas komitmen rekan-rekan selama ini. Suaranya stabil, namun terdengar seperti menembus lapisan emosi. Namun, karena kondisi pendanaan yang berubah drastis, kami terpaksa mengambil langkah efisiensi. Dan itu berarti mengucapkan perpisahan pada beberapa orang di antara kita. Remote di tangannya ditekan pelan, dan nama-nama pun mulai muncul di layar besar di belakangnya. Fajar menatap layar itu, meski ia sudah hafal urutannya. Di baris ketiga, matanya langsung terpaku pada satu nama, Rio Aditya Pratama. Tak jauh dari sana, 2 nama lain menyusul, Farah Lestari dan Danu Prabowo. Nama-nama yang dulu hanya ia dengar dalam obrolan di kampus ilmu komunikasi, orang-orang yang pernah memandangnya sebelah mata. Kini, dalam ruangan sunyi itu, nasib berkata lain. Di ujung meja, Fajar bisa melihat Rio menelan ludah perlahan. Matanya kosong, tubuhnya tak banyak bergerak. Danu tampak memejamkan mata beberapa detik, menahan emosi yang mungkin mendidih di dalam. Sementara Farah, yang biasanya tampil percaya diri, kini hanya diam menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Fajar menatap mereka satu persatu, bukan dengan rasa puas, melainkan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang sedang ia emban. Ini bukan balas dendam. Ini bukan ajang pembuktian. Ini adalah kenyataan pahit dari dunia kerja yang selalu bergerak. Keputusan ini sangat sulit, dan bukan sesuatu yang ingin kami lakukan, lanjut Fajar,
kali ini suaranya terdengar lebih berat. Namun keberlanjutan lembaga harus menjadi prioritas utama. Ia menunduk sejenak, memberi waktu bagi semua untuk mencerna. Lalu, dengan suara yang lebih lembut, ia menambahkan, "Terima kasih atas dedikasi kalian. Ini bukan akhir, hanya titik jeda dalam perjalanan masing-masing." Ketika rapat berakhir, tak ada yang langsung bangkit. Suasana hening lebih pekat dari sebelumnya. Beberapa hanya menatap layar kosong, yang lain merapikan catatan tanpa benar-benar melihat. Fajar berdiri lebih lama dari yang lain, menatap layar yang kini menampilkan logo lembaga. Hatinya berat, tapi langkahnya tetap mantap saat ia keluar dari ruangan. Ia tahu, setiap keputusan besar selalu menyisakan luka, tapi juga membuka jalan bagi perubahan yang lebih luas. Dan bagi mereka yang harus meninggalkan tempat ini, Fajar percaya, dunia di luar sana masih menyimpan ruang, harapan, dan pelajaran yang mungkin tak mereka duga sebelumnya. Setelah presentasi usai, derit kursi dan langkah kaki para staf menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruangan rapat yang kini nyaris kosong. Tempat itu yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi ruang hening yang syarat beban. Fajar berdiri sendirian di depan, matanya masih tertuju pada layar putih yang tak lagi menampilkan apa-apa. Satu persatu orang meninggalkan ruangan, sebagian menghindari tatapannya, sebagian lainnya hanya mengangguk singkat, seolah berkata, "Kami mengerti, tapi ini tetap menyakitkan." Lalu, terdengar langkah kaki yang lebih berat dan pelan dari yang lain. Fajar tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang mendekat. Ia sudah menebaknya sejak tadi, Rio. Fajar tetap diam, tidak bergerak dari tempatnya. Ia membiarkan layar kosong itu menjadi tempat berpijak pandangannya, bukan karena tidak ingin menanggapi, tapi karena ada perasaan yang terlalu rumit untuk segera diutarakan. Rio berdiri beberapa meter di belakangnya, diam sejenak, seperti sedang menimbang apakah ia pantas bicara. Saat ia akhirnya bersuara, suaranya terdengar sangat berbeda dari yang biasa Fajar dengar. Lebih tenang, lebih jujur. "Fajar, gue sadar, dulu gue pernah ngerendahin lo, dan sekarang, gue justru ada di posisi lo yang harus dikeluarkan," katanya pelan, nyaris seperti gumaman. "Apa ini balasan? Karma?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa tuntutan jawaban cepat. Rio menunduk, tidak berani menatap langsung. Fajar menarik napas pelan, lalu memutar tubuhnya perlahan untuk menatap pria yang pernah menjadi bagian kelam dalam perjalanan hidupnya. Bibir Fajar melengkung, tapi bukan senyum kemenangan. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam. "Bukan karma, Rio," jawabnya lembut. "Ini cuma bagian dari perjalanan hidup. Kita semua pernah jatuh. Yang bikin beda, gimana cara kita bangun lagi." Rio diam, tapi raut wajahnya menunjukkan pergolakan. Antara malu, bingung, dan mencoba memahami. Lalu ia kembali bicara, suaranya terdengar lebih rendah dari sebelumnya. "Gue nggak nyangka semua bakal berakhir kayak gini. Gue pikir, gue udah cukup kuat, cukup pintar buat terus naik. Tapi nyatanya, sekarang gue justru harus mulai lagi dari nol, dan gue nggak tahu dari mana." Fajar melangkah mendekat, kini hanya berjarak satu lengan darinya. "Kadang kita butuh jatuh dulu untuk sadar di mana kita sebenarnya berdiri," ujarnya dengan nada yang penuh empati. "Waktu gue dulu dianggap remeh, di kampus ilmu komunikasi, gue nyaris ngerasa nggak ada harapan. Tapi gue nggak nyerah. Gue belajar, bertahan, dan percaya bahwa masa lalu nggak harus menentukan masa depan." Suasana menjadi hening kembali. Tak ada kata-kata yang bisa benar-benar menghapus semua yang pernah terjadi. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sedikit kelegaan, sedikit kehangatan yang perlahan mencairkan jarak. Fajar menatap Rio dengan lebih teguh. "Jangan biarkan satu kegagalan nentuin sisa hidup lo. Ini memang gak mudah, tapi lo masih bisa berjuang. Gak harus di sini, dunia luas, dan lo punya kesempatan buat bikin bab baru." Rio mengangguk pelan, seperti mulai menerima bahwa hidup tak selalu sesuai rencana. "Makasih, Fajar. Gue akan coba. Meski masih takut, tapi gue nggak mau nyerah." Fajar mengangguk, memberikan senyum tipis yang jauh lebih tulus dari sebelumnya. "Gue doain yang terbaik buat lo, Rio. Beneran." Ia kemudian berbalik, melangkah keluar dari ruangan yang kini benar-benar kosong. Langkahnya mantap,
meski pikirannya belum sepenuhnya tenang. Di benaknya, masih tersisa tanya, apakah Rio benar-benar akan berubah, atau hanya terbawa emosi sesaat? Namun satu hal yang pasti, Fajar tahu ia sudah melakukan yang benar. Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih untuk tetap menjadi pemimpin dan manusia. Fajar berdiri di ambang pintu kantor, memandangi pemandangan kota yang mulai diselimuti cahaya lampu-lampu malam. Bayang-bayang panjangnya membentang di atas lantai marmer yang dingin. Hari ini baru saja berakhir dengan berbagai keputusan sulit. Tantangan yang jauh lebih besar dari sekadar menjalani peran sebagai seorang pemimpin. Namun, ada satu hal yang belum Fajar lakukan. Sesuatu yang terasa lebih penting dari sekadar keputusan yang diambil, sesuatu yang melibatkan empati, bukan hanya tindakan. Fajar melangkah menuju ruang kerja Rio. Ketika ia membuka pintu, Rio masih duduk termenung di meja kerjanya, matanya terfokus pada layar komputer yang kosong. Wajahnya terlihat letih, dipenuhi keraguan dan ketidakpastian mengenai masa depannya. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detakan jam dinding yang berat, seakan waktu berlalu dengan lambat di tengah kebingungannya. Fajar mengetuk pintu pelan, namun Rio tidak langsung menoleh. Ia hanya duduk diam, tangannya sibuk memutar-mutar pena. Tak ada lagi semangat yang dulu menghiasi wajahnya, hanya ada kesepian yang mendalam di ruangan itu. Fajar menarik napas panjang dan mendekat. "Rio?" Suaranya terdengar tenang, tetapi penuh ketegasan. Ketika Rio menoleh dan mata mereka bertemu, Fajar bisa melihat perbedaan dalam tatapannya. Sesuatu yang lebih dari sekadar kepemimpinan, sesuatu yang lebih manusiawi, penuh pengertian. Tanpa banyak bicara, Fajar meletakkan sebuah amplop kecil di atas meja Rio. Sederhana, namun Rio tahu amplop itu membawa sesuatu yang jauh lebih berarti daripada sekadar kertas. Ia menatap Fajar dengan pandangan yang lebih lembut, penuh harapan. Fajar tersenyum kecil, melangkah mundur. "Aku yakin kamu lebih dari ini, Rio. Kamu hanya lupa untuk menghargai perjalanan yang sudah kamu jalani. Semua yang telah kamu lewati adalah bagian dari proses, dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya," ujar Fajar, suara lembutnya penuh ketulusan yang sulit disembunyikan. Rio terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tubuhnya kaku, seperti sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Matanya mulai berkaca-kaca, dan Fajar bisa merasakan dinding yang kokoh dalam diri Rio mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dengan tangan gemetar, Rio membuka amplop itu. Di dalamnya, terdapat surat rekomendasi untuk pekerjaan baru, serta nama lembaga riset internasional yang sedang membutuhkan tenaga ahli di bidang komunikasi dan media. Hatinya terasa semakin berat. Fajar bukan hanya memberinya kesempatan, tetapi juga mengembalikan harapan. Ia memberikan lebih dari sekadar referensi kerja, ia memberinya peluang untuk memulai lagi. Pintu yang terbuka lebar meski di luar sana ketidakpastian masih menunggu. "Ini untukmu, Rio. Kalau kamu siap untuk melangkah," kata Fajar dengan penuh keyakinan. Rio memandang surat itu, lalu kembali menatap Fajar. Kali ini, matanya penuh emosi, namun kata-kata tidak mampu keluar. Keheningan mengisi ruangan, namun kali ini, keheningan itu terasa penuh makna, penuh perasaan. Akhirnya, Rio menunduk. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasakan sedikit beban terangkat dari dadanya. Fajar tidak hanya memberinya kesempatan kerja, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Sebuah peluang yang jauh lebih berharga daripada semua ambisi dan kesuksesan yang pernah ia kejar. "Fajar, suara Rio hampir pecah. Ia berhenti, lalu melanjutkan, "Aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih, dari hati yang paling dalam." Fajar hanya mengangguk. Senyum lembut terlukis di wajahnya. "Aku bukan memberimu kesempatan ini karena rasa kasihan, Rio. Aku melakukannya karena aku percaya kamu bisa bangkit. Namun, langkah selanjutnya ada di tanganmu," ujarnya, matanya penuh harapan. Rio mengangguk perlahan, air mata sudah mulai menggenang di matanya. Namun ia menahan diri. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai, bukan karena status atau jabatan, tetapi karena ada yang melihat lebih dalam, melihat potensi yang masih ada dalam dirinya, meski selama ini ia hanya dipandang sebelah mata. Fajar memberinya harapan, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memberikan kesempatan kedua. Fajar mundur,
meninggalkan ruangan itu dengan perasaan lebih ringan. Ia tahu, apa yang ia lakukan bukanlah soal balas dendam, melainkan memberi tangan yang merangkul, bukan menampar. Dunia memang berputar, dan dengan setiap kesempatan kedua yang diberikan, mungkin dunia akan menjadi lebih baik. Mungkin, justru hari ini Rio akan mulai mengerti arti dari kesempatan itu. Beberapa bulan setelah keputusan sulit yang diambil oleh Fajar, kehidupan tampaknya mulai menemukan ritmenya yang lebih tenang, meski perjalanan yang ditempuh jauh dari kata mudah. Sebagai pemimpin lembaga riset yang kini semakin berkembang pesat, Fajar terus melangkah dengan keyakinan yang lebih mantap. Proyek-proyek besar yang digawangi oleh timnya berjalan lancar. Namun di balik kesibukan yang semakin menumpuk, ada satu hal yang tidak pernah ia lupakan, mereka yang pernah melukai dan mereka yang pernah ia bantu. Pada suatu pagi yang cerah, Fajar duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer yang dipenuhi tumpukan pekerjaan yang tiada habisnya. Namun, tatapannya akhirnya beralih ke pojok kanan bawah layar, di mana sebuah notifikasi email baru muncul. Nama pengirim yang tertera di situ sudah tidak asing lagi, Rio Aditya Pratama. Fajar tertegun sejenak, seolah tidak percaya. Sudah beberapa bulan berlalu sejak terakhir kali mereka saling berbicara. Setelah menerima surat rekomendasi darinya, Rio berangkat untuk mengikuti proyek riset tentang komunikasi digital di Singapura, dan sejak itu mereka tidak berhubungan lagi. Tetapi entah mengapa, saat melihat nama itu kembali, Fajar merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Dengan perasaan campur aduk, Fajar pun membuka email yang baru saja diterima. Fajar, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih bukan hanya karena surat rekomendasi yang kamu berikan, tetapi karena kamu telah mengajarkan aku arti keteguhan dan kebaikan. Kamu menunjukkan padaku bahwa hidup ini bukan tentang membalas luka dengan kebencian, tapi tentang terus melangkah meski tidak ada yang memperhatikan. Tulis Rio. Fajar terdiam, membaca setiap kalimat dengan perlahan. Ada kehangatan yang mengalir dalam kata-kata itu, dan ia bisa merasakan betapa banyak yang telah berubah dalam diri Rio. Sebentar, ia membayangkan Rio di sana, jauh di Singapura, berjuang menghadapi tantangan baru, sembari membawa pelajaran-pelajaran berharga yang telah ia dapatkan sepanjang perjalanan hidupnya. Aku tidak akan lupa semua yang kamu ajarkan. Aku masih belajar banyak hal. Namun aku tahu tanpa bantuanmu, aku mungkin tidak akan sampai di sini, di tempat yang selama ini aku impikan. Terima kasih, Fajar. Semoga kamu selalu diberkahi dengan jalan yang penuh cinta. Lanjut Rio dalam emailnya. Fajar menatap email itu lebih lama, dan setiap kata yang tertulis terasa seperti hadiah yang datang tepat di saat yang dibutuhkan. Ia merasa lega, bukan hanya karena Rio berhasil menemukan jalan hidupnya, tetapi juga karena ia tahu bahwa ia telah memilih untuk melakukan hal yang benar. Tidak membalas luka dengan kebencian, tetapi memberikan harapan dan kesempatan. Ia menutup laptop dan berdiri, berjalan menuju jendela kantornya. Di luar, langit biru dengan awan putih yang perlahan bergerak seakan mengiringi cuaca yang cerah dan sejuk. Fajar memandang langit yang luas, merasakan kedamaian yang jarang ia temui. Dunia memang terus berputar, namun kini ia merasa lebih siap menghadapinya. Kehidupan ini bukan tentang siapa yang terakhir tertawa, atau siapa yang lebih hebat. Ini tentang bagaimana kita terus bertahan meski terkadang terjatuh. Bagaimana kita memilih untuk melangkah maju meskipun sering merasa sendirian. Dan yang paling penting, ini tentang bagaimana kita menerima masa depan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan cinta dan pengertian. Fajar tersenyum. Tanpa disadari, matanya mulai terasa hangat, dan beberapa butir air mata mulai menggenang di kelopak matanya. Tetapi kali ini, air mata itu bukan berasal dari kesedihan. Ini adalah air mata dari seseorang yang tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang ia pilih. Langkah yang penuh luka, namun akhirnya membawa cinta, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Di akhir perjalanan ini, Fajar tahu satu hal. Hidup adalah perjalanan yang tidak selalu mudah. Namun jika kita mampu bertahan dan terus mengingat kebaikan, maka kita akan selalu menemukan cahaya, bahkan di saat-saat yang paling gelap. Fajar menatap layar ponselnya lagi, teringat Rio yang kini tengah mengejar impian-impiannya di Singapura. Sebuah rasa bangga mengisi dadanya. Bukan hanya karena Rio berhasil bangkit, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Rio, membantu membuka pintu bagi masa depan yang lebih cerah.
Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.